Kata orang, memori publik Indonesia itu pendek. Fokus kita gampang sekali teralihkan. Kalau ada kasus yang viral nih, mulai dari media mainstream sampai WA grup keluarga, heboh semuanya membicarakan. Tapi begitu ada kasus baru yang menarik perhatian, kasus lama kita tinggalkan. Masih ingat nggak pemirsa Cokro TV dengan kasus Heri Wirawan, seorang pemuka agama yang tega banget memanipulasi belasan santrinya sampai hamil dan melahirkan? Kasus Heri sempat membuat geger publik Indonesia pada akhir 2021. Selain menghamili santri-santrinya, Heri juga mempekerjakan mereka sebagai kuli bangunan, membebani mereka dengan aneka tugas di luar belajar mengajar sampai larut malam, seperti cuci baju, bersih-bersih pesantren, sampai tenaga administratif. Bayi-bayi yang lahir dari perbuatan bejatnya itu pun tidak ketinggalan dimanfaatkan oleh Heri. Mereka diklaim sebagai anak yatim piatu dan dimanfaatkan untuk menarik simpati donatur dan mengumpulkan donasi. Kurang apalagi Heri ini sebagai penjahat. Jangan-jangan setan pun dibuat malu oleh kebusukan Heri Wirawan. Nah, Heri sudah divonis hukuman mati. Dia saat ini mendekam di penjara tanpa ada kejelasan kapan eksekusi akan dilakukan. Bisa jadi belasan atau bahkan puluhan tahun kemudian baru betul-betul akan dieksekusi. Heri memang sudah mendapat hukuman maksimal. Lalu bagaimana dengan nasib belasan korban dan anak-anak yang lahir dari rahim mereka? Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan mengunjungi para korban di rumah mereka di Garut Selatan. Para korban Heri Wirawan ini semuanya gadis muda belia. Usianya sekitar 15-19 tahun. Di usia yang sebelia itu, mereka kini harus menjalani peran sebagai ibu. Mereka terpaksa berhenti sekolah, begitu Heri ditangkap dan pesantrennya ditutup. Mereka sempat berusaha melanjutkan sekolah di sekolah negeri dekat rumah masing-masing. Namun tidak lama kemudian, ada yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, karena pihak sekolah tidak mau punya siswi yang sudah punya anak. Atau mereka ada juga yang berhenti sendiri karena tidak kuat menanggung malu begitu teman-teman di sekolah tahu apa yang terjadi pada para korban. Saat ini sebagian korban ada yang tengah ikut program Kejar Paket C, ada yang bantu orang tua untuk mencari nafkah tambahan, ada pula yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota lain, jauh dari rumahnya. Mimpi dan rencana hidup para gadis-gadis belia ini berantakan, koyak oleh Heri Wirawan. Ketika kasus kejahatan Heri viral di akhir 2021, banyak orang yang bersimpati dan memberikan bantuan. Kepala daerah dan pejabat yang tadinya acuh tak acuh pun buru-buru datang sambil diliput media. Namun setelah kasusnya tidak lagi dibahas, tidak ada lagi yang peduli atas nasib para korban. Mereka harus berjuang sendiri melawan keterpurukan. Ketika berbincang dengan salah seorang ibu korban, dengan mata berkaca-kaca, dia bercerita bagaimana ia berusaha minta bantuan susu bayi ke kelurahan, dilempar ke kecamatan, namun akhirnya tanpa ada hasil yang jelas. Para korban ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk hidup sehari-hari aja udah sulit. Apalagi sekarang ada balita-balita yang telah lahir dan harus mereka tanggung juga biaya hidupnya. Mungkin ada pemirsa yang bilang begini, kan ada uang ganti rugi untuk korban. Nah, 1 tahun berlalu pasca vonis Heri Wirawan, para korban belum juga mendapatkan ganti rugi atau restitusi. Jumlah restitusi yang harus dibayar oleh Heri adalah 331,5 juta rupiah yang akan diberikan kepada 13 orang korban. Jadi, kapan dong korban akan mendapatkan hak mereka? Untuk mendapatkan jawaban, kami pun lanjut audiensi ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bandung. Saat ini pihak kejaksaan masih melakukan tracing atau pelacakan atas aset Heri Wirawan. Ketika ditangkap, pihak kepolisian hanya menyita 1 buah sepeda motor milik Heri. Aset berupa tanah dan bangunan pesantren ternyata tidak terdaftar atas nama Heri, sehingga tidak bisa dieksekusi. Kami akan terus koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi untuk mengawal proses restitusi ini. 331 juta dibagi 13 orang jumlahnya nggak seberapa, tapi akan sangat berarti untuk membantu para korban melanjutkan hidup mereka. Saya sangat berharap para gadis-gadis muda ini bisa kembali menyusun langkah ke depan, sekolah, atau mungkin kuliah lagi.
Kemarin mereka bercerita, ada yang mau jadi pengacara supaya bisa membela perempuan-perempuan lain yang jadi korban dalam kasus serupa. Ada yang mau jadi polwan, ada yang mau jadi dokter atau perawat. Saya senang melihat mereka perlahan mulai berani bermimpi dan punya cita-cita lagi. Perbuatan jahat Heri Wirawan telah meninggalkan trauma mendalam di antara para korbannya. Namun peristiwa itu tidak boleh membuat mereka kehilangan masa depan, apalagi kehilangan harapan. Ada banyak sekali korban kekerasan seksual seperti korban Heri Wirawan. Sebagian besar kasusnya tidak pernah naik ke permukaan. Korban memilih diam karena malu, tidak mau berurusan dengan hukum yang prosesnya panjang, melelahkan, dan mahal. Sekarang kita sudah punya payung hukum untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Tapi kebijakan untuk membantu pemulihan korban masih sangat minim. Korban perlu pendampingan terus-menerus agar bisa pulih dari luka fisik dan psikis, supaya bisa percaya diri lagi, supaya bisa move on, melanjutkan hidup mereka. Lalu bagaimana pula nasib dari anak-anak yang lahir dari peristiwa pelecehan atau kekerasan seksual seperti kasus Heri? Negara tidak boleh lepas tangan. Daripada buang-buang uang ke anggaran dengan aneka belanja barang-barang yang tidak prioritas, seharusnya pemerintah kabupaten atau kota bisa mengalokasikan anggaran untuk penanganan dan pemulihan korban-korban kasus kekerasan seksual. Kita akhiri Sis Grace on Mic kali ini, berjumpa lagi di episode selanjutnya.